Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Setiawan, saya absen 5. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang jalur rempah. Gambaran umum tentang jalur rempah. Rempah space router adalah jaringan niaga rempah-rempah yang menghubungkan antara belahan barat dan timur dunia, yang dimulai dari wilayah timur Nusantara melintasi ujung barat Sumatera, India, Sri Lanka, Mesir, Afrika Selatan, Afrika Timur, Madagaskar, kemudian daratan timur tengah barat Asia, Medan, Narnia hingga 15.000 km. Sebagaimana namanya, rempah utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu pala, dan cengkeh. Jalur lebah merupakan jaringan niaga tertua dalam peradaban manusia, warisan nenek moyang kita. Sejak 45.000 tahun yang lalu, jalur ini dibangun jauh sebelum dinasti Han Tiongkok merintis jalur sutra abad ke-3 SM melalui daratan di Asia Tengah hingga Eropa pada masa Praksara. Wilayah yang dilintasi jalur rempah membentang sampai Sri Lanka, India, Afrika, dan Madagaskar. Nenek moyang kita juga membawa rempah ke Asia Tenggara, termasuk ke Vietnam dan Kamboja, sekarang di wilayah Nusantara, Timur Maluku di Papua. Nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah ras agraris yang datang ke Nusantara plus tahun 2005 tahun 25.000 sampai 45.000 tahun yang lalu. Diperkirakan mereka datang dari Asia bagian tenggara sebelum berimigrasi dari lautan tengah dan menetap di India 2013. Sumber pertama, bangsa Melayu astronomis, bangsa Proto Melayu yang datang ke Nusantara dari jalur barat timur pada 15.000 RM. Meskipun demikian dan bukti arkeologis yang ada, mereka diperkenalkan sudah mendiami Nusantara sejak tahun 25.000. Imigrasi ke tempat yang jauh melintas lautan tidak terlepas dari revolusi baru dalam sejarah peradaban, yaitu pertemuan perahu layar dan kemampuan memahami arah angin dan ilmu perbintangan astronomi. Rempah Nusantara sudah masuk ke pasar Tiongkok sejak abad kedua. Sahabat, sebelum terbentuknya jalur sutra dari Tiongkok, rempah melewati Asia Tengah, terus ke Media, lalu ke Eropa. Komodasi utama yang diperdagangkan di jalur sutra adalah rempah yang juga kemayan Nusantara. Sutra sendiri lebih banyak dipakai sebagai alat tukar, sebagai komodifikasi termasuk rempah. Jadi ramainya jalur sutra sejak abad ke-3 sebelum Masehi. Sebagai besar dipengaruhi lalu lintas perdagangan rempah-rempah Nusantara lebih diminati karena lebih lengkap, bermutu, dan berharga, lebih terjangkau dibandingkan rempah-rempah India dan Sri Lanka, hanya memiliki lada dan kayu manis. Itulah sebabnya menurut sejarawan Agi Perang 1908, jalur sutra tidak lain adalah jalur rempah. Sekian presentasi yang saya bacakan, saya tutup. Antuk Parma Santi. Om Santi Santi.